Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajul Aulia Muda, NIM 2016 31238. Di sini saya akan menjelaskan uh, skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pakar Kesehatan Kucing dengan Neural Network berbasis Android dengan studi kasus klinik hewan. Oke, di sini banyak sekali saya menemukan kendala-kendala di mana saya merasakan kucing ini sangat tidak dirawat, dan saya melihat juga bahwa di sini saya melihat juga dari beberapa medsos begitu bahwasanya kucing ini merupakan hewan yang paling banyak dipelihara begitu. Jadi secara singkat saya langsung masuk ke latar belakang aja. Oke, di latar belakang ini saya menjelaskan bahwasannya masyarakat di seluruh dunia itu memelihara binatang, yaitu kucing paling besar, yaitu sekitaran 600 juta rumah. Dan itu tergolong salah satu hewan peliharaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Dan kucing ini juga merupakan saingan hewan peliharaan dengan anjing gitu. Jadi mereka sama-sama di atas nomor 1, nomor 2 begitu. Terus kucing ini juga merupakan hewan yang paling lama dipelihara oleh manusia. Bahkan dari abad Mesir kuno, mereka sudah dipelihara sebagai hewan yang untuk menjaga dari tikus, untuk menjaga dari hama-hama begitu. Jadi ini merupakan hewan yang sangat-sangat berguna begitu. Jadi saya melihat peluang di sini karena di dunia sekarang yang serba digital dan serba online. Jadi saya melihat bahwa di medsos, di media-media yang lain begitu, kucing ini merupakan suatu hal yang disenangi oleh orang banyak. Sehingga ketika orang menonton medsos, mereka akan berpikiran untuk memelihara. Dan setelah mereka memelihara, mereka tidak tahu nih kelanjutan dari setelah mereka memelihara. Nah, jadi saya di sini melihat bahwa di sini ada peluang dalam skripsi saya. Di sini saya melihat bahwasanya kucing ini merupakan hewan yang sangat mudah dipelihara. Dan tapi, walaupun mudah dipelihara, tetapi ada banyak sekali hal-hal yang harus dilihat oleh si pemilik kucingnya atau pemilik hewannya gitu dalam memeliharanya, terutama itu pada penyakitnya. Karena penyakit pada kucing ini tidak akan terlihat. Kenapa tidak terlihat? Karena kucing ini merupakan hewan yang sangat pintar sekali menutupi rasa sakitnya. Ini merupakan hewan yang sangat-sangat takut sekali mengatakan kepada pemiliknya kalau dia itu sakit. Karena itulah bahwasanya kalau dibuatkan dia suatu aplikasi ataupun sebuah metode yang baik, akan membuat pemiliknya bisa tahu nih bisa tahu dan kapan saja bisa mengecek begitu apakah kucingnya itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan yang baik-baik saja begitu. Jadi dengan ada aplikasi ini, si pemilik tidak harus pergi lagi ke pet shop untuk melihat bahwa kondisi kucingnya sudah seperti apa. Jadi hanya dengan menggunakan aplikasi ini sudah cukup baik begitu. Jadi disinilah kenapa saya melihat bahwasannya kucing ini merupakan suatu prioritas penting untuk kita buatkan suatu skripsi gitu, suatu penelitian, dikarenakan masyarakat dunia sudah melihat kucing ini sebagai hewan yang sangat-sangat baik gitu untuk di rumah. Karena dia merupakan hewan yang sangat tidak terlalu mengganggu manusia. Dia hanya sebagai permainan lucu gitu. Jadi sehingga gara-gara dia hanya seperti itu saja diminati. Makanya karena hal itu juga yang menimbang saya untuk membuatkan suatu aplikasi ataupun karya skripsi ini gitu. Lanjut. Terus tujuan dari manfaat dan penelitian yang saya lakukan ini, yang pertama yaitu adalah membantu si pemilik dalam mengetahui gejalanya pastinya dalam penyakit kucing dalam waktu yang cepat. Jadi di sini tujuannya itu yang pertama yaitu pastinya
si pemilik bisa melihat langsung dari gejala si kucing. Dia melihat bahwasanya kalau kucing ini rupanya sini ataupun tidak sakit gitu dalam waktu yang cepat. Jadi mereka tidak perlu lagi ke pet shop gitu. Tapi mereka ke pet shop ketika penyakitnya sudah ditemukan ataupun sudah diteliti oleh aplikasinya. Tetapi kalau memang di aplikasinya ini tidak tepat, maka mereka bisa pergi ke pet shop gitu untuk menentukan lebih tepatnya lagi seperti itu. Tetapi itu masih bimbang gitu. Tapi ini belum masuk ke metodenya gitu. Terus mengembangkan sistem diagnosa sesuai dengan kebutuhan pemilik maupun dokter. Di sini saya mengundang tujuannya itu pastinya itu mengembangkan dengan sistem diagnosa. Di sini saya menggunakan sistem diagnosa dengan sesuai dengan gejala yang akan dimiliki oleh kucing. Jadi ketika kucingnya itu mempunyai gejala, maka begini juga penyakitnya, dan itu sesuai dengan kebutuhan pemilik gitu. Dan pastinya sesuai dengan rekomen dari dokter gitu. Jadi dokter memberikan gejala, kalau gejalanya ini maka penyakitnya ini, dan itu sudah sesuai dengan dokter hewannya itu sendiri. Dan manfaat dari penelitian ini ya pastinya kan dengan adanya diagnosa ini, penyakit ini juga membantu si pemilik tidak terlalu risau lagi dengan keadaan hewan peliharaannya. Kenapa? Ada banyak sekali sebenarnya dari hewan-hewan ini dipelihara di jauh dari pet shop atau jauh dari klinik hewan. Itulah kenapa saya membuatkan aplikasi ini untuk membantu juga mereka-mereka yang jauh gitu untuk pet shop. Jadi sehingga mereka tidak memakan waktu di jalan, yang pergi ketika mereka pergi, misalnya mereka pergi jauh gitu untuk pergi tempat pet shop, ketika mereka pergi ke sana, bahwasanya penyakitnya tidak terlalu berbahaya gitu. Jadi bisa hilang sendiri gitu. Jadi kan mereka tidak perlu lagi ke sana. Jadi mereka hanya bisa mengecek saja dari rumah mereka, hanya mengecek saja gejala mereka dari melihat kucingnya seperti apa, dan mereka menemukan jawabannya. Dan itu akan pastinya mempermudah sekali untuk si pemilik dalam itu, dan pastinya tidak akan membuat si pemilik juga tidak panik lagi begitu. Misalnya tiba-tibanya kucingnya murung gitu, jadi si pemiliknya tidak perlu risau. Mereka hanya menggunakan membantu sistem ini saja, mereka sudah menemukan gitu. Terus dengan pastinya dengan mempermudah pemilik dan dokter untuk menangani penyakitnya pastinya. Ketika si pemilik sudah menemukan penyakitnya, maka dia bilang langsung ke dokter, dan dokter akan mudah lagi dalam mendiagnosanya. Oh ya, benar sesuai. Maka akan lebih cepat gitu dalam penanganannya, sehingga kucingnya ini tidak terlalu berbahaya lagi dalam pengobatannya nanti. Jadi sehingga akan mempermudah lah untuk si dokter dan juga si pemilik dalam menanganinya begitu. Oke, lanjut. Oke, di sini landasan teori. Jadi di landasan teori ini saya menjelaskan bahwasanya banyak sekali studi kasus dan literatur dalam penelitian ini mendefinisikan penyakitnya begitu. Ada banyak sekali, tetapi di sini saya menggunakan hanya beberapa saja dari penyakit-penyakit kucing, yaitu saya mengambil hanya beberapa, seperti cat flu saya ambil. Dan cat flu ini adalah suatu penyakit pada kucing, yaitu yang bersifatnya infeksi dan bisa dikombinasi dengan virus, dan dia itu berupa gejalanya itu bisa batuk segala macam, dan itu sangat berbahaya bagi kucing jika tidak ditangani lebih cepat begitu. Terus ada yang namanya infectious peritonitis, dan ini adalah suatu penyakit yang pastinya penyakit radang. Ya, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa menular pada kucing yang lain, sehingga akan sangat berbahaya untuk para kucing ataupun yang memelihara kucing lebih dari satu di rumah. Itu akan sangat berbahaya dikarenakan dia bisa menular dengan sangat mudah. Dan biasanya penyakitnya itu radang ataupun rongga perut, dan itu bisa dilihat saja itu dari mata telanjang, karena dia biasanya akan mengalami beberapa masalah pada itu dia. Terus ada lagi penyakit yaitu namanya feline rhinothecasis.
Di sini adalah penyakit pernapasan, dan ini di sini ketika dia terkena penyakit ini, gejala yang mudahnya itu ya dia itu akan sangat-sangat sulit dalam bernapas, dan itu akan sangat mengganggu sekali bagi dia, dan itu juga membuat kita risau, dan itu kita bisa lihat saja sendiri dari keadaannya. Dan itu penyakitnya itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Sangat mengganggu infeksi pernapasannya. Dia mengganggu pernapasannya, dan itu juga mengganggu pastinya paru-parunya. Sehingga jika tidak ditangani lebih cepat, maka dia akan terkena penyakit-penyakit yang lebih berbahaya lagi, dan bahkan bisa terjerumus ke virus-virus yang lain begitu. Terus ada penyakitnya namanya penyakit jamur Cryptococcus. Jadi ini jamur Cryptococcus ini agak sulit kalau kucing ini terkena. Kenapa? Dia ini tidak terlihat begitu, karena kucing ini pintar sekali, dia suka sekali menjilat tubuhnya, sehingga dia tidak terlihat kalau bahwa dia sakit. Tapi kalau kita misalnya melihatnya secara detail, maka akan ada banyak sekali, karena biasanya dia ini jamur ini ukurannya sangat kecil gitu, agak susah untuk dilihat pakai mata telanjang. Tapi dia ini bisa berkembang dengan cepat ketika sudah terkena kulit gitu. Dan biasanya si penyakit ini dia warnanya coklat dan berlendir. Gitu, begitu. Terus penyakit ini juga ada banyak sebenarnya di mana-mana. Dan dia bisa tumbuh di mana-mana saja. Dia bisa tumbuh di kotoran burung, bisa tumbuh di kotoran kucing gitu. Makanya di sini kebutuhan ini yang begitu. Dan itu bisa menyerang, sangat berbahaya, bisa menyerang aliran darah dia pastinya. Makanya di sini juga butuh penanganan yang cepat juga gitu. Terus ada lagi namanya cat pneumonia, cat panleukopenia. Ini adalah penyakit infeksi juga, itu yang menyerang kucing. Biasanya itu bisa untuk kucing liar maupun hewan peliharaan juga. Karena penyakit ini diakibatkan karena dianya membuang kotorannya di mana-mana gitu, atau enggak ada kotoran sisa begitu, sehingga menempel, dan itu sangat berbahaya bagi kucing itu sendiri begitu. Jadi dengan kita melihat gejala-gejala cukup berbahaya, jadi makanya di sini saya memasukkannya juga. Dan ini penyakit ini juga bisa dapat membunuh kucing, karena ini akan menyumbat saluran pembuangannya dan bisa menyebabkan pendarahan yang hebat di bagian situ, dan itu akan sangat berbahaya sekali. Lanjut ada ke felin immunodeficiency virus. Di sini merupakan suatu penyakit spesies virus yang menyerang pada imunnya kucing gitu. Dan ini banyak sekali penyerangan seperti itu. Dia ini bisa digolongkan sebagai AIDS-nya kucing gitu. AIDS-nya kucing. Oke, kita lanjut. Terus ada penyakit ringworm, itu penyakit jamur ya yang biasa di kulit. Dia itu kayak kurap kalau di manusia, dan kucing juga ada begitu. Terus ada penyakit cacing. Penyakit cacing itu ya penyakit cacing gelang yang biasa tinggal di dalam pencernaannya, dan biasanya dia akan tumbuh besar kalau tidak ada disuntik gitu. Dan itu akan sangat berbahaya bagi kucing. Dan biasanya ini mengganggu saluran pembuangan, dan cacing ini juga memakan sari-sari makanan yang ada di dalam tubuh kucing. Dan itu akan sangat berbahaya sekali. Terus ada penyakit felin calvirus, yaitu penyakit yang kucing ini terkena penyakit yang sama, yaitu terkena pada pernapasan. Hanya saja penyakit ini rentan terkena lebih besar gitu, karena dari makanan dan beberapa tempat-tempat seperti itu. Terus scabies ini ya penyakit kudis yang biasanya juga ada di manusia dan juga di kucing. Dan ini gejalanya hampir sama seperti manusia, hanya saja dia ini letaknya pada kucing seperti itu. Terus ada otitis. Otitis ini ya penyakit radang telinga. Dan penyakit ini ya sangat mengganggu bagi kucing dan sangat mengganggu bagi kita juga pastinya, karena kita yang memelihara begitu.
Dan sebenarnya aplikasi ini juga membantu para komunitas-komunitas kucing yang memelihara kucing. Jadi dengan mereka pastinya dengan ada aplikasi ini juga membantu mereka dalam hal penanganan kucingnya seperti itu. Terus masuk ke metode penelitiannya ke bab 3. Oke, di sini di bab 3 ini saya menjelaskan bahwa ada uraian proses yang akan dibuatkan melalui pembuatan sistem, yaitu dengan dideskripsikan alur, tujuan, penelitian yang membangun sistem pakar dengan beberapa pemiliknya. Gitu, dan pastinya itu berbasis aplikasi berbasis Android. Oh ya, ulang. Jadi di sini saya di landasan teori tadi, di sini saya menggunakan Ewan Ewok sebagai metode yang saya gunakan nantinya, yaitu menggunakan breadth first search sebagai metodenya dalam metode sistem pakarnya. Jadi saya di sini menggunakan juga SQLite sebagai database-nya untuk mempermudah Android Studio juga. Dan sini saya menggunakan bahasa Java sebagai bahasa pemrogramannya untuk si Android Studio-nya. Dan saya menggunakan IDE-nya itu menggunakan Android Studio dalam pembuatan aplikasinya, sehingga akan mempermudah saya dalam hal, soalnya setelah saya melihat referensi terkait bahwasanya bahasa Java dan SQLite ini sangat nyambung begitu kalau digabungkan menggunakan Android Studio. Maka saya menggunakan Android Studio. Jadi saya di sini menggunakan beberapa sequence diagram, yaitu menggunakan UML. Gitu. Terus ya saya jelaskan kembali lagi ke metode penelitian tadi. Jadi sini cara saya melakukan pemeliharaannya menggunakan diagnosa penyakit yang diderita kucing, serta menentukan solusi dan saran yang dapat membantu dalam pembuatan aplikasinya itu. Jadi gambaran untuk neural network-nya ya seperti yang ada di gambar putih yang digambar ini, bahwasanya kita menginput neuronnya, terus dia memberikan bobot, maka di sini melakukan proses. Sehingga setelah dia melakukan proses, maka di dalam proses ini ada yang namanya fungsi aktivasi, di mana dia akan melakukan proses pemilahan ataupun proses pemakaran sistem. Dia akan melihat dan akan memproses dan akan menemukan hasilnya ataupun tidak, seperti itu. Setelah mereka menemukan hasilnya, dia akan masuk ke output. Tapi kalau hasilnya belum ditemukan, dia akan kembali dan akan melakukan proses terus sehingga menemukan output. Dan setelah masuk output, maka bobotnya tadi dikeluarkan kembali, maka berbentuk menjadi output ke neuron lain, begitu. Maka dia bisa berbentuk suatu proses lagi, ataupun suatu knowledge atau pengetahuan, ataupun hasil dari si penyakitnya, seperti itu gampangnya. Oke, lanjut ke alur aplikasinya. Yang pastinya di sini saya menggunakan alurnya, pastinya nanti pemiliknya masuk ke dalam aplikasi, terus pemiliknya disuguhkan dengan beberapa inputan gejala, terus masuk ke dilakukan proses gejala. Setelah selesai, maka prosesnya itu dimasukkan data gejala gitu di dalam proses penyakit. Setelah dilakukan itu, maka penyakitnya ini ditentukan lagi dengan ditentukan kalau bahwa penyakitnya ini sepertinya cocok digunakan dengan vaksin ini ataupun obat yang cocok gitu. Dan ini tergantung gitu. Ada yang tidak dibuatkan, ada yang ada gitu. Biasanya kalau yang tidak dibuatkan nantinya itu berarti bukan masih bimbang gitu. Gitu ya. Bimbang artian berbeda begitu, karena kebanyakan dari beberapa dokter mengatakan kalau bahwasanya ada beberapa penyakit misalkan ini, maka baiknya dilakukan ini, dan itu bisa berubah suatu waktu. Makanya hal itu pastinya sangat ini, makanya jadi di dalam hal ini saya tidak ada beberapa penyakit yang tidak saya berikan vaksinnya, seperti itu. Terus ada yang kelima itu misalkan inputannya itu tidak termasuk dalam salah satu penyakit, maka akan disarankan langsung dibawa ke klinik gitu.
terdekat. Kenapa? Berarti mungkin saja penyakitnya ini berbeda begitu dengan yang ditangani. Dan ini bisa saja penyakitnya ini bisa berubah begitu. Dan ini pastinya ya sangat mengganggu sekali gitu. Dan atau mungkin penyakitnya ini belum bisa diprediksi gitu kan. Ya, setelah itu proses. Setelah diproses maka ditemukan masalahnya, selesai gitu. Oke, lanjut masuk ke flowchartnya ya. Flowchartnya ya pastinya setelah dimulai memilih gejala. Setelah dia memilih gejala dan menentukan penyakit dan mendeteksi penyakit, terus juga misalkan penyakitnya terdeteksi, maka dia akan menampilkan penyakitnya dan vaksin dan obat untuk si kucing. Tapi jika tidak, maka dia akan mengatakan lebih baik menelpon dokter atau langsung pergi ke pet shop terdekat untuk mengetahui penyakit yang diderita kucing gitu. Setelah itu maka masuklah selesai gitu. Dan ini flowchartnya. Dan ini adalah first setnya. Jadi di sini semua gejala saya masukkan ke dalam bentuk G1. Yang semuanya G nomor itu adalah gejala. Kayak G1 sampai G35 itu adalah gejalanya. Dan P1 sampai P11 itu adalah penyakitnya. Dan ini yang gambar sebelah kanan ini adalah metode first search-nya. Dan misalkan kita mencari penyakit cat flu gitu. Penyakit cat flu ada di daerah P1. Ada di P1. Jadi gejalanya itu pastinya dari G1 yaitu demam, dari bersin, terus dari demam G2 dan juga termasuk lesu dianya, dan dia juga nafsu makannya berkurang, maka dia masuk. Maka kalau dia hanya memilih usernya hanya memilih 4 ini saja, maka dia akan menemukan P1 yaitu penyakit cat flu gitu. Dan ini akan terus berjalan sesuai ini. Dan breadfruit ini dia sifatnya dalam pencarian data, dia akan mencari pencariannya itu secara melebar, yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi semuanya gitu. Kemudian dia akan mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan dia gitu saja. Dan dia akan melihat bahwasanya kalau ini merupakan yang dipilih, maka iya gitu. Dan itu dia akan melakukan looping gitu. Oke, baik, lanjut. Ya, baik, segitu saja presentasi skripsi saya. Saya harap dengan sampai bab 3 ini sudah sedikit sudah menjelaskan bagaimana nantinya jadi skripsinya saya. Saya harap Bapak sudah memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang, saya minta maaf. Tutur kata, saya minta maaf juga. Wabillahi taufiq hidayah. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.